Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan guru accounting. Ya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas masih mengenai soal pretest PPG 2023, yaitu soal akuntansi dan keuangan. Ya, kita bahas ya sekitar ada beberapa soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama. Pencatatan pada CV Manunggal menunjukkan bahwa akun perlengkapan sebelum penyesuaian pada akhir suatu periode memiliki saldo sebesar 150.000. Sedangkan pada saat itu persediaan perlengkapan masih ada seharga 30.000. Jurnal penyesuaian yang dipergunakan untuk mencatat informasi tersebut adalah ya. Nah, jurnal yang untuk mencatat perlengkapan ya itu beban apa ini jurnalnya jurnal penyesuaian ya, jurnal untuk mencatat perlengkapan yaitu jadi bebannya menjadi bertambah ya, itu untuk penyesuaiannya bebannya menjadi bertambah ya, dan perlengkapannya menjadi berkurang ya, karena di sini ya di pada akhir periode ada saldo 150.000, tetapi ya pada saat persediaan perlengkapan itu masih ada 30.000 ya, berarti kita harus menghitung berapa yang terpakainya ya. Itu kalau nanti sudah terhitung yang terpakai, otomatis perlengkapannya menjadi berkurang ya, jadi bebannya bertambah di debit, perlengkapannya berkurang di kredit ya, kita hitung. Nah, ini hitung dulu ya untuk mengetahui perlengkapan yang terpakai ya. Saldo perlengkapan 150.000, perlengkapan yang masih ada 30.000 ya. Maka perlengkapan yang terpakai yaitu 120.000 ya. Jadi jawaban yang tepat ya tadi yang sudah saya jelaskan, jurnalnya, beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit ya. Nominalnya yaitu 120.000 ya. A ya jawaban yang tepat. Selanjutnya soal nomor 2. Di buku besar PT Sumber Jaya pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat saldo dari akun-akun sebagai berikut. Piutang usaha 250 juta, cadangan kerugian piutang 5 juta. Taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 10% dari saldo piutang usaha. Kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2021 adalah sebesar, kita hitung ya. Untuk cara menghitung ya taksiran kerugian cadangan kerugian piutang ya. Untuk menghitung kerugian piutangnya yaitu 10% dikali piutang usaha ya, nanti dikurangi cadangan kerugian piutang ya, itu untuk menghitung kerugian piutang ya. Piutang usaha tadi 250.000 dikali 10% yaitu hasilnya 25 juta. Terus nanti dikurangi dengan cadangan kerugian piutang yaitu 5 juta. 25 juta dikurangi 5 juta hasilnya yaitu 20 juta. Jadi jawabannya yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Perusahaan membeli perlengkapan sebesar 500.000 secara tunai. Dalam persamaan dasar akuntansi, transaksi tersebut dicatat sebagai ya. Nah, di sini ya, di dalam persamaan dasar akuntansi ya, harta itu sama dengan utang ditambah modal. Nah, tadi di sini pertanyaannya ya, perlengkapan ya, jadi membeli perlengkapan 500.000. Nah, kalau kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapannya itu menjadi bertambah ya. Perlengkapan itu harta ya, gitu. Hartanya bertambah ya, gitu. Nah, dibayarnya secara tunai. Kalau dibayar secara tunai berarti menggunakan kas. Kasnya menjadi berkurang ya. Kas itu termasuk ke dalam golongan harta ya, itu. Kalau hartanya bertambah ya, otomatis ada harta lain yang berkurang yaitu kas ya. Itu di dalam mekanismenya. Kalau harta bertambah
ya bisa utangnya yang bertambah ataupun modalnya yang bertambah. Nah, tapi karena di sini pertanyaannya membeli perlengkapan secara tunai, otomatis hartanya bertambah berupa perlengkapan dan harta lainnya yaitu berupa kas berkurang, ya. Gitu. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang B, ya, perlengkapan bertambah, ya, 500.000 dan diimbangi juga pengurangan kas 500.000. Selanjutnya soal nomor 4, ya. Ini PT Adil Makmur memiliki data sebagai berikut, ya. Biaya bahan baku 3.700.000, biaya tenaga kerja langsung 4 juta, biaya overhead pabrik 4 juta, persediaan barang dalam proses akhir 6.700.000, harga pokok produksi 9 juta. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka persediaan barang dalam proses awal adalah, ya. Nah, kita menghitung, ya, persediaan barang dalam proses awal. Nah, di sini sudah diketahui barang dalam proses akhirnya. Nah, cara menghitung barang dalam proses awal, ya, kita hitung harga pokok produknya, nanti dijumlahkan dengan persediaan barang dalam proses akhir, ya, atau BDP, ya, itu disingkatnya BDP, barang dalam proses akhir. Ini 6.700.000, jumlahnya yaitu 15.700.000. Terus kita totalkan biaya produksi. Biaya produksi itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ya. Kalau kita jumlahkan 3.700.000 ditambah 4 juta tambah 4 juta yaitu 11.700.000. Nah, ini 15.700.000 dikurangi dengan 11.700.000, maka ketemulah persediaan barang dalam proses awal, ya, yaitu hasilnya 4 juta, ya. Jadi jawaban yang benar yaitu yang C, ya, 4 juta rupiah. Selanjutnya soal nomor 5, ya. Pada tanggal 1 Agustus 2021 menggunakan kad wadiah, ya. Seorang pemilik barang menyerahkan barang dan membayar biaya penitipan sebesar 75.000. Jurnal yang benar yang dicatat oleh pemilik barang adalah, ya. Nah, jurnal yang benar itu, ya, apa sih wadiah dulu, ya? Wadiah itu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat, ya, setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan itu menghendaki, ya. Nah, di sini ada 2 jurnal, ya, itu. Nah, pada saat menyerahkan barang atau menerima tanda terima penitipan barang, ya, dan membayar biaya penitipan atau menerima tanda terima pembayaran, jurnalnya, ya, di debit beban wadiah dan di kreditnya kas, ya. Nah, tapi apabila biaya penitipannya itu belum dibayar, ya, apabila bebannya belum dibayar, nah ini terjadinya utang kalau belum dibayar, ya, di debitnya beban wadiah dan di kreditnya utang. Nah, tetapi di sini di soalnya, ya, itu sudah dibayar, ya, itu biaya penitipannya 75.000, ya, maka jurnalnya yang tepat itu yang A, ya, di debit beban wadiah dan di kreditnya kas, yaitu 75.000. Selanjutnya soal nomor 6. Pada tanggal 1 Agustus 2021, setelah melakukan akad murabahah, ya, penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 7 juta rupiah dan akan diserahkan pada 1 Oktober 2021. Ya. Pesanan tersebut bersifat mengikat, maka jurnal yang harus dibuat penjual adalah, ya. Nah, sebelum ke jurnal, ya, saya akan bahas dulu murabahah. Murabahah itu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan
dan keuntungan atau margin. Itu disepakati oleh penjual dan pembeli ya, itu murabahah. Ya, ini mengenai perbankan ya, perbankannya perbankan syariah ya. Itu tadi ada wadiah, ya murabahah, musyarakah ya. Nah itu dan yang lainnya ya. Itu. Nah, ini yang kita bahas ini murabahah ya. Nah, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan itu sebesar biaya perolehan jurnalnya ya, maka asetnya bertambah ya, aset murabahahnya, dan di kreditnya diikuti di kredit yaitu kas ataupun utang ya gitu. Nah, di sini ya yang betul ya yang D ya, aset murabahah di debit dan di kreditnya kas ya gitu. Nah, ini sesuai ini aset murabahah dan di kreditnya kas atau utang ya, nominalnya ini 7 juta ya yang di eh, belinya ya 7 juta rupiah. Selanjutnya soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini tentang pajak ya. Tadi soal nomor 1 ya sampai 3 perusahaan dagang, soal nomor 4 perusahaan manufaktur, nomor 5 dan nomor 6 perbankan, ya nomor 7 ini pajak ya. Soal nomor 7 berikut, Pak Andre bekerja di PT Sejahtera ya, memperoleh gaji setiap bulan ya sebesar 13 juta rupiah. Pak Andre memperoleh tunjangan transport ya sebesar 500 ribu. Pak Andre itu sudah menikah dan memiliki 2 anak kandung dan 1 anak tiri. Pak Andre tinggal dengan mertua yang bekerja dan adik kandung ya. Perhitungan PPh pasal 21 terutang ya Pak Andre adalah ya. Nah, ini tinggalnya sama ibu mertua. Dengan mertua ya, tetapi mertua ini masih bekerja ya, mertua. Nah, dengan mertua ya. Tuh, bapak mertuanya ini yang sudah masih bekerja. Nah, otomatis kalau masih bekerja ini bukan tanggungan Pak Andre ya. Terus adik kandung juga bukan tanggungan Pak Andre. Nah, di sini Pak Andre punya 2 anak kandung dan 1 anak tiri ya. Nah, ini berarti yang termasuk PTKP anak ya, yang terhitungnya itu 3 orang ya itu. Nah, kita hitung dulu ya. Gaji Pak Andre ini 13 juta ya dalam 1 bulan. Nah, tetapi Pak Andre ini memiliki tunjangan transport ya sebesar 500 ribu, kita jumlahkan. Nah, ini penghasilan bersihnya ya, yaitu 13 juta 500 ribu. Nah, ini dalam 1 bulan. Nah, penghasilan bersih 1 tahunnya, penghasilan neto ya, 1 tahun ada 12 bulan dikali 13 juta 500, yaitu 162 juta rupiah. Nah, penghasilan bersih Pak Andre dalam 1 tahun yaitu 162 juta ya. Nah, terus kita hitung PTKP ya, penghasilan tidak kena pajaknya ya. Tadi Pak Andre ya selaku wajib pajak ya, WP wajib pajak 54 juta. Terus Pak Andre sudah menikah ya, pajak PTKP-nya kawin 4 juta 500 ribu rupiah. Terus anak 3 orang ya, 3 orang ya. 1 anaknya itu 4 juta 500 ribu rupiah kali 3 yaitu 13 juta 500 ribu rupiah ya. Nah, penghasilan kena pajak Pak Andre ya itu harus dikurangi 162 juta dikurangi 72 juta, yaitu hasilnya 90 juta ya. Itu PKP-nya, penghasilan kena pajak. Nah, ini karena PKP-nya 90 juta berarti dikenakan tarif yaitu sebesar 15% ya. Nah, tetapi kita harus dihitung dulu ini PPh terutang ya. 5% dikali 50 juta ya. Itu hasilnya 2 juta 500 ribu rupiah.
Terus PPh terutang ya, karena ini lebih dari 50 juta ya, ini 90 juta berarti harus dikali 15% ya. Gitu. Tadi sudah 50 jutanya, berarti sisanya tinggal 40 juta dikali 15%, yaitu 6 juta. Maka jumlah PPh terutang Pak Andre yaitu 8.500.000 rupiah ya. Jadi jawabannya yang benar itu nomor 7 yaitu E, 8.500.000 rupiah ya. Itu. Terima kasih ya atas perhatiannya ya. Semoga materi ya soal-soal tes PPG akuntansi dan keuangan yang saya sampaikan ya bermanfaat buat teman-teman ya yang akan melaksanakan tes PPG 2023. Semoga tesnya berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang diharapkan oleh teman-teman semuanya. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.